Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera, Tangerang. Di kesempatan kali ini saya sedang berada di Hotel Renaissance di Bangkok dalam rangka menjadi pembicara di Regional Symposium untuk gangguan depresi dan gangguan kecemasan. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau membicarakan tentang topik saya besok yang akan saya bicarakan, yaitu terkait dengan emotional blunting. Nah, emotional blunting atau suatu keadaan di mana pasien itu tidak bisa merasakan kebahagiaan dan juga kesedihan. Dan ini merupakan salah satu yang sering kita temukan di dalam praktek sehari-hari ketika kita menjumpai pasien-pasien depresi yang dalam pengobatannya seringkali menampilkan kondisi seperti ini. Jadi gejala seperti ini memang sering kita temukan pada penggunaan obat-obatan antidepresan golongan SSRI maupun SNRI. Nah, bagaimana kita mengenali kondisi seperti ini di dalam praktek kehidupan sebagai dokter jiwa? Kita sering menemukan bahwa pasien mengalami gejala-gejala depresi yang khas, seperti misalnya adanya kesedihan yang terus-menerus, kemudian aktivitas psikomotor ataupun aktivitas yang terganggu, yang males gitu ya istilahnya, dan juga ada perasaan putus asa yang berlebihan. Namun di luar daripada itu, terkadang pasien juga mengalami gejala-gejala seperti tidak bisa merasakan kebahagiaan. Bahkan kondisi kesedihannya lebih dominan lagi. Nah, pada beberapa kasus pemberian pengobatan akan sangat membantu pada pasien-pasien seperti ini. Dan ketika dia terbantu dengan pengobatan, hilang rasa sedihnya, hilang perasaan putus asanya, tapi ada sebagian dari mereka yang mengalami kesulitan untuk merasakan kebahagiaan lagi seperti dulu dan juga tidak sedih sama sekali. Mungkin pada beberapa kasus yang mana pasien itu mengalami persistent sadness atau kesedihan yang terus-menerus, perbaikan gejala yang ditandai dengan hilangnya gejala sadness atau sedih tersebut menjadi jauh lebih baik ketika orang itu jadi tidak sedih lagi. Tetapi masalahnya seringkali dia juga tidak bisa merasakan kebahagiaan, tidak bisa merasakan sedih, sehingga jadi blunted atau tumpul seperti itu. Nah, pada banyak kasus kondisi seperti ini juga dikeluhkan oleh berbagai macam pasien, ya, khususnya adalah anak muda. Mengapa? Karena mereka merasakan kok jadi memang nggak sedih, tapi kok juga nggak merasa apa-apa gitu ya. Adalah penting untuk mengingat bahwa kondisi ini bukan hanya berkaitan dengan depresi, tapi juga dengan pengobatan. Jadi ada beberapa orang yang ketika diberikan pengobatan dengan menggunakan antidepresan seperti golongan SSRI atau SNRI, ya kita kenal fluoxetine, sertraline, ya, kemudian juga golongan amitriptyline, atau misalnya golongan yang venlafaxine atau duloxetine dengan berbagai macam merek tentunya, itu mengalami perubahan yang signifikan dalam perbaikan gejala sadness-nya, tetapi akhirnya orang ini tidak bisa merasakan sama sekali. Saya sering mendapatkan pasien-pasien seperti ini biasanya adalah anak muda, dan mereka mengatakan demikian sehingga kesulitan untuk aktivitas juga ya, karena merasa kok hidupnya kayaknya jadi nggak ada gairahnya lagi. Padahal memang walaupun kita tidak ingin sedih terus-menerus, kesedihan terkadang atau kehilangan sesuatu, kemampuan kita untuk merasakan sesuatu itu juga sangat penting untuk kita bisa menjadi manusia pada utuhnya. Manusia yang punya perasaan, yang tidak nyaman, kadang bisa nyaman, dan proses dari perasaan sedih kemudian menjadi stabil itu juga penting untuk diperhatikan, karena itu membuat kita menjadi memahami proses perubahan dari perasaan kita sendiri.
Karena banyak dikaitkan dengan kondisi ini, sebenarnya depresi banyak pasien yang tidak memahami kondisinya sendiri. Dan ini penting ya buat teman-teman membantu diri teman-teman untuk belajar mengenali kondisi-kondisi seperti ini. Nah, kalau di dalam proses pengobatan tersebut kemudian terjadi proses seperti ini, maka kadang peningkatan dosis dari antidepresan ini malah tidak membantu. Malah kita harus menurunkan dosisnya atau bahkan menghentikan pengobatan supaya tidak terjadi konsisten atau menetap gejala-gejala emotional blunting ini. Namun memang masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama juga perubahan kognitif di dalam proses psikoterapi, ataupun mungkin juga bagaimana membantu dengan tanpa obat, misalnya dengan berolahraga, dan juga membantu proses tidur yang baik. Ini penting ya buat teman-teman, karena bagaimanapun kita membantu stabilitas diri kita itu tidak mudah, perlu proses dan upaya yang cukup untuk bisa menstabilkan diri kita menjadi jauh lebih baik lagi. Tentunya harapan dari proses pengobatan adalah menjalani fungsi sosial, fungsi pribadi, dan kemampuan untuk bekerja atau belajar dari orang tersebut kembali menjadi jauh lebih baik dan menjadi manusia yang seutuhnya, yang mempunyai kualitas hidup yang baik. Ini yang kadang-kadang kita lupakan di dalam proses pembelajaran dan juga di dalam proses terapi kita. Sering kita fokus hanya pada perubahan gejala, tetapi kita tidak menanyakan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan situasi-situasi ini. Ada kalanya ini yang perlu diperhatikan sama teman-teman ketika teman-teman menanyakan, bagaimana caranya saya memahami kalau saya sudah lebih baik? Ada 3 faktor yang terkait dengan ini, yang mana di dalam Sheehan Disability Scale dinyatakan di dalam proses perbaikan di bidang kepribadian orang tersebut, dalam artian kondisi terkait dengan interaksi sosialnya, bagaimana fungsi pribadinya, dan juga tentunya di dalam bekerja atau berusaha. Di dalam hal ini misalnya seorang pelajar di dalam proses perkuliahan atau di dalam sekolahnya juga diperhatikan. Ketiga faktor tadi, pribadi, sosial, maupun pekerjaan, ini akan menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan ketika kita mengukur keberhasilan dalam proses terapi. Selain kondisi sisa gejala yang sering kali muncul seperti insomnia atau sulit tidur, dan juga gejala-gejala nyeri, serta gangguan kognitif atau kelainan kognitif, seringkali kita juga perlu menilai fungsi dari orang tersebut apakah sudah mencapai suatu kestabilan sepenuhnya. Dan ini menjadi penting buat teman-teman untuk memperhatikan diri teman-teman, bukan cuma dari dokternya saja, tapi teman-teman juga belajar untuk menyadari kondisi tersebut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jangan lupa kita belajar untuk tetap ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga kita semua berbahagia. Salam sehat jiwa, bye-bye.